Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid dari Thaibah TV. PMI Hong Kong ogah undang Yusuf Mansur. Review bos warung stik ini perdaya TKW gitu. PMI ini pekerja imigran Indonesia, teman-teman. Jadi Yusuf Mansur, kalau teman-teman mengikuti Yusuf Mansur di waktu lalu, ini seringkali Yusuf Mansur ini ceramah di luar negeri. Khususnya ceramah di Taiwan, Hong Kong, mungkin Malaysia, dan lain sebagainya, teman-teman. Namun, belakangan ini, sebelum video ini pun diupload, sebelum kemudian Pak Darso kembali mereview bagaimana Yusuf Mansur ini berceramah di sana, saya merasa memang Yusuf Mansur ini sudah dipikir dua kali untuk kemudian diundang berceramah di luar negeri. Hanya di Indonesia saja Yusuf Mansur ini masih diundang beberapa kali. Itu pun sebenarnya kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelum kasus-kasusnya mencuat dan viral, ini sebenarnya intensitas Yusuf Mansur diundang untuk berceramah itu sudah menurun drastis, teman-teman. Dan Yusuf Mansur juga sudah mulai tidak terdengar, tidak terlihat berceramah tentang sedekah, berceramah tentang model-model sedekah yang dulu sering dia ceramahkan, teman-teman. Yusuf Mansur, teman-teman ketahui bahwa Yusuf Mansur ini sering kali berbicara sedekah, sering kali berbicara bisnis. Tiap kali dia diundang ceramah. Entah apa tujuan panitia mengundangnya, entah untuk berceramah apa panitia mengundangnya. Tapi setiap kali Yusuf Mansur ini berceramah, itu tidak luput dari berbicara tentang sedekah dan investasi. Yang mana sampai hari ini saya selalu mempertanyakan gitu. Dan kita semua tentu mempertanyakan, kemana aliran sedekah Yusuf Mansur ini berakhir gitu. Kemana alokasi sedekah yang disedekahkan ke Yusuf Mansur ini dialokasikan, teman-teman. Ini menjadi tanda tanya besar. Dan juga investasi-investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini, yang mana itu tentu mengajak orang lain untuk ikut berinvestasi di dalamnya, untuk ikut menyetorkan sejumlah duit, itu semuanya, hampir semuanya dipastikan mangkrak, teman-teman. Sebut saja Hotel City, Paytrend, juga ada program di dalamnya Umrah Merdeka, Tabung Tanah, lalu Moyafidi, dan yang paling besar ini adalah investasi batubara, teman-teman. Yang mana ini sedang beracara di pengadilan, sedang berkasus di pengadilan, yaitu kasus Pak Zaini Mustafa yang sekarang masuk ke tingkat PK, dan juga kasus Ibu Ilis Siti Rohmah yang sekarang mungkin akan masuk ke tingkat kasasi, yang mana dua tahap sebelumnya sudah dimenangkan, ya, di Pengadilan Negeri Bogor itu dimenangkan oleh Ibu Ilis, dan juga di Pengadilan Tinggi Bandung di tingkat banding juga tetap dimenangkan oleh Ibu Ilis, yang mana di sana pihak tergugatnya tentu adalah Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adipantara Perkasa, BMT Darussalam, dan juga Darul Qurannya Yusuf Mansur, dan beberapa tergugat lainnya tentunya, teman-teman. Baik, dari Thaibah TV, PMI Hong Kong ogah undang Yusuf Mansur. Pekerja imigran Indonesia (PMI) di Hong Kong tidak lagi percaya dengan Yusuf Mansur. Kini mereka lebih percaya lembaga dakwah yang jelas dan bermanfaat bagi umat. Kita mereview kembali bagaimana Yusuf Mansur, si bos warung stick and stick ini, memperdaya TKW di sana. Untuk Hotel City itu tentu ada banyak investor dari TKW, bisa mungkin menyentuh angka ribuan, teman-teman. Untuk kemudian kita ketahui bahwa investasi itu selain mangkrak, juga kemudian menimbulkan polemik sampai hari ini gitu, di mana Yusuf Mansur sampai hari ini tidak menunjukkan itikat baiknya untuk kemudian bertanggung jawab, teman-teman. Video yang kami upload beberapa waktu lalu, yang mana itu kerjasama dengan Pak Darso Arif Thaibah TV, di mana di situ kita mengupload video Ibu Suratih yang kemudian viral di mana-mana. Di sana wawancara Pak Darso Arif, itu kemudian menimbulkan tanda tanya bagi saya, apakah kemudian orang-orang nasibnya sama seperti ini, hanya saja tidak mau muncul di media, teman-teman. Hanya saja tidak mau muncul di media. Dan mirisnya lagi, Yusuf Mansur seolah-olah tidak tahu menau dan acuh tak acuh gitu, cuek saja gitu. Bukannya menanggapi, bukannya kemudian merespon, mengumpulkan para korban, tapi malah cuek-cuek begitu saja gitu. Yang dihubungi justru yang viral-viral saja, teman-teman. Mari kita simak video penuturan dari Pak Darso Arif dari Thaibah TV berikut ini, teman-teman. Silahkan di-follow juga, di-subscribe akun beliau, dikunjungi, di-share, karena saya rasa ini channel beliau sangat membantu sekali, terkhususnya untuk kasus-kasus yang
bersentuhan dengan Jam'an Nur Hati Mansur alias Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Senin tanggal 24 Maret 2025 bertepatan dengan hari ke-24 kita jalani ibadah Ramadan. Saudara-saudara, hari Jumat tanggal 21 Maret yang baru lalu, saya dikirimi sebuah informasi dari teman saya bernama Faisal Qasim LC. Faisal Qasim ini adalah adik kelas saya ketika di pesantren At-Taqwa dahulu. Dia menamatkan pesantren At-Taqwa tahun 1992 lalu. Faisal Qasim ini saat ini menjabat sebagai Direktur Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kepada saya, Faisal Qasim menginformasikan bahwa hari Ahad tanggal 23 Maret baru kemarin ini, Basnas akan menggelar sebuah acara di Hong Kong bekerja sama dengan pekerja migran kita di sana. Pekerja migran atau dalam istilah yang biasa digunakan adalah para TKW kita di sana. Saudara-saudara, kajian yang disponsori oleh Basnas di Hong Kong ini bertajuk Kajian Ramadan Semangat di Perantauan, Cahaya di Masa Depan. Selain Faisal Qasim tampil sebagai penceramah, ada juga teman dia sesama direktur dari Basnas, yakni Fitriansah Agus Setiawan. Selain kedua direktur dari Basnas ini, ada dua ustadz juga yang turut serta, yakni Ustadz Erik Yusuf dan Ustadz Muhammad Munawir. Kita tahu kedua ustadz ini sering tampil di acara-acara ceramah di televisi nasional. Di sana Basnas akan memperkenalkan kepada para pekerja migran kita di sana tentang bagaimana seharusnya kita berzakat, kemudian kemana seharusnya kita menyalurkan zakat. Ilmu-ilmu tentang zakat akan dikenalkan di sana, juga memperkenalkan program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Juga dikenalkan soal penyaluran dan penggunaan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Basnas. Tentu saja mereka tidak membawa misi pribadi, apalagi bisnis pribadi mereka di sana. Saya kemudian menghubungi Ustadz Muhaimin namanya. Ustadz Muhaimin ini adalah salah satu direktur dari sebuah organisasi dakwah yang berada di Hong Kong. Ustadz Muhaimin sangat dikenal oleh semua pekerja migran kita di sana karena dia selalu mengisi berbagai kegiatan keagamaan juga di majlis taklim dan masjid-masjid yang berada di Hong Kong. Sayang Ustadz Muhaimin sedang berada di tanah suci untuk melakukan ibadah Ramadan. Saya juga menghubungi beberapa pekerja migran kita di sana atau TKW kita di sana. Nomor mereka saya dapatkan dari Ibu Rati. Ibu Rati ini adalah TKW yang berasal dari Hong Kong yang pernah tampil di beberapa video saya terdahulu di Toiba Channel. Hari ini Ibu Rati kembali ke Hong Kong untuk bekerja lagi. Dan dari nomor-nomor yang diberikan oleh Ustadz Muhaimin dan Ibu Rati, saya mendapat konfirmasi bahwa memang kegiatan ini dilakukan oleh Basnas bekerjasama dengan pengurus pekerja migran kita di sana, digelar pada hari Ahad tanggal 23 Maret kemarin. Saudara-saudara, kegiatan yang dilakukan oleh Basnas ini tentu berbeda sekali dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Saudara-saudara, Yusuf Mansur hari ini tidak bisa lagi datang ke pekerja kita di Hong Kong karena semua pekerja migran kita di sana itu sudah menolak dengan tegas kehadiran Yusuf Mansur di sana. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap mereka, apa yang pernah dimintakan oleh Yusuf Mansur kepada mereka di tahun 2014 sampai tahun 2017 itu semuanya adalah bohong belaka. Bahkan mereka merasa telah ditipu. Saudara-saudara, tahun 2014 sampai tahun 2017
itu Yusuf Mansur beberapa kali mendatangi para pekerja migran kita di sana, para TKW kita di sana. Mereka berkumpul dan dikumpulkan, kemudian Yusuf Mansur menyampaikan ceramah. Judul utamanya adalah pengajian akbar atau pengajian. Hanya saja dalam pengajian itu yang dilakukan Yusuf Mansur adalah berdagang. Pertama, Yusuf Mansur menjual PyTran. Kita tahu PyTran itu basicnya teknologi yang digunakan adalah teknologi dalam negeri, dan produknya adalah produk-produk dalam negeri. Jadi tidak mungkin bisa digunakan oleh orang-orang di luar negeri, juga di Hong Kong. Saya berpikir bahwa Yusuf Mansur ini tidak peduli dengan aplikasinya, mau itu kepake atau enggak, mau itu bisa digunakan atau enggak. Yang jelas, saya melihat di sini bahwa Yusuf Mansur ini hanya ingin mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya dari para member, teman-teman, dari para mitra, teman-teman. Buktinya, ketika kemudian PyTran ini ditutup oleh OJK bulan Mei lalu 2024, itu seolah-olah tidak ada masalah dengan para mitra, seolah-olah tidak ada masalah dengan para karyawan. Anteng aja dia jawab gitu. Ini pelajaran bagi kita, ini apa, bla 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 bla, dengan segala sok pencitraannya itu, teman-teman. Jadi melihat bahwa Yusuf Mansur di waktu lalu begitu gencarnya mengajak orang untuk masuk ke PyTran, sampai ada istilah, sampai ada kata-katanya yang viral di YouTube itu, kalau nggak masuk PyTran, blow on kalau nggak bergabung dengan PyTran segala macam. Adalah juga videonya yang katanya bagi-bagi duit 15 miliar per bulan segala macam. Intinya dengan begitu gencarnya dia mengajak orang ke PyTran, maka saya tidak heran kalau dia tidak peduli dengan aplikasinya gitu. Dia tidak peduli dengan performa aplikasinya. Yang jelas yang dia pikirkan adalah bagaimana orang ini sebanyak-banyaknya bergabung gitu, sehingga kemudian dia bisa meraup banyak pundi-pundi dari sana. Bagi saya bohong besar kalau Yusuf Mansur tidak mendapat untung dari PyTran. Justru dia ini orang yang mungkin paling banyak mendapatkan manfaat dari PyTran ini, dari kemudian banyaknya orang-orang yang kemudian bergabung dengan PyTran. Tentu tidak bergabung kosong, teman-teman. Ada sejumlah uang yang kemudian disetorkan di dalam. Ada sejumlah uang yang kemudian disebut dengan istilah top up itu tadi, sehingga kemudian bisa menjadi member PyTran. Kami melihat di Play Store, yang download PyTran itu kurang lebih 1 juta, teman-teman. Dulu kami pernah membuat video bahwa untuk PyTran ini diestimasikan 500.000 saja yang top up, yang bayar, itu kita sudah bisa perkirakan berapa ratus miliar yang ada di dalam, teman-teman. Berapa ratus miliar yang ada di dalam. Makanya saya juga tidak heran ketika sebuah video di mana Yusuf Mansur mengatakan bahwa dulu aplikasi PyTran ini sampai mau ditawar 4 triliun. Percaya tidak percaya, yang jelas PyTran ini dulu sangat populer, sangat viral, diiklankan di mana-mana, dibuatkan konten di mana-mana. Yang pada akhirnya berujung pahit, teman-teman. Banyak kemudian orang yang sebenarnya merasa rugi, hanya ada yang masih bersuara, ada yang kemudian bersuara setengah-setengah, bahkan ada yang memang tidak mau bersuara sama sekali. Tapi kami melihat bahwa Yusuf Mansur untuk PyTran ini, bagi saya tidak lain dan tidak kurang bahwa ini tujuannya hanya mengumpulkan uang. Dan sekali lagi, omong kosong kalau misalkan Yusuf Mansur tidak mendapat manfaat dari PyTran ini, teman-teman. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan para leader PyTran-nya, mereka berpromosi bahwa PyTran itu bisa digunakan dan bisa diambil manfaat darinya di Hong Kong. Padahal menurut pengakuan dari beberapa TKW kita yang pernah saya temui di sini, di tanah air, bahwa PyTran itu sama sekali, aplikasi PyTran itu sama sekali tidak bisa digunakan. Apalagi mereka sudah terlanjur membeli aplikasi PyTran itu, beragam dari harga 350.000 sampai 10 juta rupiah. Yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf Mansur di Hong Kong adalah menjual investasi. Investasi dari para pekerja kita di Hong Kong yang dijual oleh Yusuf Mansur yang sangat terkenal itu adalah nabung tanah. Yusuf Mansur menjual investasi nabung tanah, mengajak para TKW kita untuk membeli tanah di tanah air dengan tujuan tanah itu akan dibangun pondok pesantren dan lain sebagainya untuk dimanfaatkan oleh umat. Yusuf Mansur juga menjual kondotel Moya Fidi di Yogyakarta, dan ada lagi investasi apartemen yang dijual oleh Yusuf Mansur. Investasi nabung tanah itu akhirnya berujung di pengadilan. Beberapa TKW kita
itu menitipkan kuasanya kepada Pak Aswar Adafibia untuk menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2022 lalu. Akhir dari perkara itu, Pengadilan Negeri Tangerang mengatakan bahwa perkara ini NO, artinya tidak menolak gugatan para TKW, tetapi diminta untuk memperbaiki materi-materi gugatan dan hal-hal yang masih dirasa kurang. Sebenarnya para TKW kita bisa melakukan banding atau mengajukan gugatan ulang, hanya saja mereka punya banyak keterbatasan sehingga mereka tidak melakukan banding dan juga tidak atau belum melakukan gugatan ulang. Ya, inilah yang kemudian saya merasa bahwa Yusuf Mansur ini, kalau dia merasa udah tersudut, maka dia akan melakukan berbagai upaya untuk mengulur-ngulur waktu, mempersulit para penggugat ini untuk kemudian menggugat kasusnya gitu dengan berbagai cara, seperti yang kemarin kami bahas di kasus di wawancara Pak Zaini Mustafa untuk kasus PK-nya teman-teman, bahwa mereka mengajukan banding tanpa memori segala macam. Ya mereka bisa melihat celah hukum di sana. Intinya kalau memang mereka sudah merasa ini bakal kalah, mereka akan berusaha mengulur-ngulur waktu. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darso, bahwa para TKW ini bisa saja mengajukan gugatan ulang, hanya saja mereka punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan dana, dan juga mereka harus punya urusan lain untuk kemudian seperti misalnya bekerja demi melanjutkan hidup teman-teman. Artinya apa? Saya bilang bahwa orang ini luar biasa gitu, luar biasa teganya teman-teman. Kalau misalkan Yusuf Mansur di waktu lalu berbicara tentang berbagi, bersedekah dan segala macam bla 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 bla, itu semuanya omong kosong teman-teman. Melihat kenyataan hari ini bahwa Yusuf Mansur begitu tega. Padahal seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya, bahwa Yusuf Mansur itu seringkali spill tentang pendapatannya di warung Stick and Seek. Seringkali memamerkan bagaimana dia di warung Stick and Seek. Seringkali memamerkan bagaimana dia di bebek goreng Haji Slamet. Makanya ini menjadi satu alasan bagi kami untuk kemudian menyuarakan memboikot warung Stick and Seek. Karena apa? Yusuf Mansur di samping dia selalu flexing tentang usahanya, flexing tentang hartanya, di sisi lain dia begitu tega membiarkan korban-korban ini bersusah payah menuntut haknya teman-teman. Misi Yusuf Mansur yang berikut dalam kunjungan-kunjungan dia di Hong Kong, dalam rapat-rapat mereka dengan para TKW kita di sana adalah menjual pakaian muslimah yang dilakukan oleh istrinya Siti Maimunah. Menurut pengakuan beberapa TKW yang pernah saya temui di sini, sesungguhnya pakaian yang dijual oleh istrinya Yusuf Mansur, Siti Maimunah, itu kualitas dan harganya itu sangat timpang. Kualitasnya rendah tapi harganya tinggi. Sebenarnya mereka bisa saja membeli atau mendapatkan pakaian muslimah yang berkualitas dan harga yang terjangkau di toko-toko muslim yang berada di Hong Kong. Tapi karena dijual oleh Yusuf Mansur dalam acara pengajian, maka mereka tak enak hati untuk tidak membeli. Di samping itu, saudara-saudara, Yusuf Mansur juga di Hong Kong itu menjual buku-buku dia. Kita tahu beberapa buku telah ditulis dan diterbitkan oleh Yusuf Mansur. Nah, buku-buku ini kemudian dijual oleh Yusuf Mansur di sana antara periode tahun 2014 sampai tahun 2017. Hari ini, saudara-saudara, para pekerja migran kita itu sudah tak mau lagi mengundang Yusuf Mansur. Kenapa? Karena mereka sudah sadar dan mereka tahu bahwa apa-apa yang telah dilakukan oleh Yusuf Mansur, menjual investasi, menjual bisnis, dan meminta sedekah kepada mereka di sana, itu semuanya adalah berujung pada kebohongan. Ya, betul. Saya rasa keputusan bijak ketika teman-teman memutuskan untuk tidak mengundang lagi Yusuf Mansur. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darso, di sana dia selain kemudian berjualan sedekah, juga berjualan buku, kemudian istrinya jual pakaian, yang mana menurut penuturan para TKW di sana bahwa kualitasnya jauh dari harganya yang sangat mahal, teman-teman. Yang mahal, teman-teman. Hanya karena ya seperti teman-teman mungkin sering datang di pengajian, kita juga bisa di sana juga kadang ada beberapa stand yang ikut. Biasanya kalau pengajian-pengajian akbar ya, pasti ada beberapa stand yang ikut kemudian menjual buku, menjual pakaian muslimah. Tapi di beberapa pengajian akbar, misalnya di sini di Jogokarian atau di beberapa tempat lain, itu pakaian muslim yang muslim dan muslimah yang dijual itu menurut saya pribadi sangat berkualitas dengan harga yang lumayan terjangkau, teman-teman. Dan juga beberapa buku-buku tentang agama, tentang religi, teman-teman. Tapi di sini saya mendengar langsung dari Pak Darso Arif, dan ini juga berdasarkan penuturan para TKW, bahwa Yusuf Mansur itu berjualan sendiri, jualan buku, jualan pakaian,
promosiin bisnis investasinya, yang mana itu salah satunya ada PayTrend, juga menarik sedekah. Tidak heran kalau ada yang pernah berkata bahwa salah satu bisnis dalam tanda kutip ya, salah satu bisnis yang paling menguntungkan itu adalah jualan agama, teman-teman. Jualan agama. Di mana dia di sana diundang untuk berceramah tapi sekaligus berbisnis. Berbisnis ya saya pikir tanpa modal kalau begini gitu. Promosinya juga gila-gilaan gitu. Karena dia sambil berceramah sambil mempromosikan gitu. Bukan hal yang salah, Ini juga tidak bisa disalahkan, tapi melihat dia di mana-mana memanfaatkan momen untuk kemudian kepentingan pribadi, ini kemudian menjadi tanda tanya, apakah Yusuf Mansur ini beneran penceramah atau pebisnis? Beneran pebisnis atau penceramah? Jadi tidak jelas arahnya kemana. Mau dibilang pebisnis pun saya rasa tidak cocok juga gitu. Mau dibilang penceramah apalagi? Seperti yang saya katakan di awal video, bahwa di setiap ceramah tidak lepas Yusuf Mansur ini selalu membicarakan tentang bisnisnya, selalu membicarakan tentang sedekah. Jadi saya rasa perlu dipertimbangkan, perlu dipikir 7 kali untuk kemudian kalau masih mau mengundang Yusuf Mansur ini, teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan, saya teringat salah satu komentar dari channel di YouTube saya yang sangat menarik, bahwa dia mengatakan gini, kalau hari ini masih ada yang mau mengundang Yusuf Mansur, jangan heran, kemungkinan besar hasilnya dibagi 2 dengan panitia, teman-teman. Ini hanya bercandaan saja, ini mengutip komentar dari netizen, teman-teman. Silakan disimak video berikut ini, video wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Surati, dan beberapa video lain terkait dengan ceramah Yusuf Mansur di luar negeri. Saya Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Salah satu direktur Bank Syariah yang saya ajak ke tempat itu mengatakan begini, yang saya ngajak di tanah kosong, Ted, gue percaya sama lu, Ted, nanti anak gue sekolah di sini, Ted. Ya Allah, saya nangis tuh. Jana ini percaya, Jana percaya lah omongan doa kok. Emang aneh siapa, Ted, dulu? Aneh merebut masjid, Ted, di Bank Mandiri. Kerjaan aneh ngurusin masjid. Asal ditanya sama orang, lu di mana sih? Kerja lu di mana? Di Bank Mandiri. Jadi apa? Direktur. Asal ditanya, jadi direktur. Asal kan direktur. Dan dia selalu merasa dia itu direktur. Ada perbedaan ya antara penghayal dan tidak. Perbedaannya terletak ada di doa. Contoh. Kita datang nih ke showroom, showroom mobil. Kemudian kita bilang sama orang pemilik showroom, Mas, mobil itu jadi kemana-mana ya? Saya beli. Kemudian kata si pemilik showroom, ya kalau mau beli, tanda jadinya, kalau udah pakai tanda jadi. Loh, mesti DP, udah ada DP. Pokoknya saya balik lagi, itu mobil nanti jadi milik saya. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Oh ya, sekedar informasi bahwa ada kabar gembira banget hari ini, bahwa sekarang itu PayTrainers udah bisa closingkan mitra-mitra yang ada di Hong Kong. Jadi orang asli Hong Kong udah bisa tuh prospek PayTrain. Karena ini dahsyat banget. Karena orang Hong Kong asli bisa isi pulsa Hong Kong. Jadi nomor Hong Kong nih bisa isi pulsa di aplikasi PayTrain. Wah, dahsyat banget ini. Masih dahsyat banget, kita bisa closingkan orang Hong Kong asli dan bagi hasilnya tambah gede banget ini. Jadi negara lain aja bisa pakai PayTrain, apalagi nanti cashbacknya kan wah dahsyat banget tuh. Satu Hong Kong kita bisa dapatkan bonus bagi hasilnya. Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Pacarjo, Semanu, pedalaman Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Surati. Ibu Surati ini adalah mantan tenaga kerja wanita, pekerja migran di Hong Kong. Ibu di sana kerjanya apa, Bu?
di sana sebagai PRT, pembantu rumah tangga, ya biasa pekerjaan rumah tangga. Ya, gitu. Iya. Ibu mulai kenal Yusuf Mansur kapan itu, Bu? Kenal Ustadz Yusuf Mansur itu pertama kali kenal saya dari PyTrain. Dan alhamdulillah niat saya untuk bergabung terkabul. Saya ikut PyTrain, daftar PyTrain. Saya daftar 7 HU sekitar HU itu apa juga? HU hak usaha. Ya, oke. Iya, sekitar 1.900.000 lebih, tepatnya 1.940 atau 60, saya kurang ini. Karena nggak ada riset saya juga nggak itu, cuman saya yakin bahwa dengan ikut PyTrain itu kita bisa bersama-sama karena dulu niatnya untuk membeli Indonesia. Oke. Nah, Ibu pernah ketemu Yusuf Mansur? Sebelumnya sama sekali belum. Dan berapa tahun kemudian ketemu langsung dalam acara pengajian yang diadakan di gedung Showroom Wan Chai, Hong Kong. Itu kapan itu, Bu? Itu kurang lebih, ya Allah, berapa tahun yang lalu ya? Di tahun 2014. Ya kurang lebih begitu. 2014 betul. 2014 yang itu yang betul-betul saya ingat bahwa acara itu Ustadz Yusuf Mansur mengajak kami para TKW untuk kerjasama bergabung dalam investasi tabung tanah. Investasi, oke. Tabung tanah ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal sebelum PyTrain ya. Iya. Kita bicara soal tabung tanah. Baik. Tabung tanah waktu itu gimana sih cara Yusuf Mansur mengajak itu? Ya Allah, waktu itu jujur ya, kami TKW itu sebenarnya sangat bangga, seneng, bahagia banget dengan ajakan beliau, ucapan beliau yang begitu meyakinkan. Ustadz Yusuf Mansur mengajak kita untuk investasi tabung tanah. Rencananya Ustadz itu ingin bangun sebuah apartemen. Yang dia janjikan dari investasi tabung tanah ini apa, Bu? Keuntungannya, Bu? Keuntungannya beliau mengajak bagi hasil dan kita punya aset ya. Ya begitu. Jadi yang ada di pikiran saya pribadi, saya yakin Ustadz adalah seorang yang amanah. Dan saya yakin bila saya pulang nanti, yang saya ini nggak tahu mau kerja apa di Indonesia, saya yakin nanti saya pulang saya udah ada income. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara Ibu membayar investasi itu? Kebetulan waktu itu di saya Mbak Siti Maimunah waktu itu begini. Siapa yang sekarang ini mau bergabung dalam tabung tanah, coba hubungi nomor ini. Nomor ini adalah nomor Hong Kong yang dipegang langsung oleh Mbak Siti Maimunah atau istri Ustadz Yusuf Mansur. Langsung istrinya? Iya, langsung miss call dan nomornya. Langsung istrinya Yusuf Mansur ya, Siti Maimunah ya? Iya, betul. Jadi kalau ada yang berminat mengikuti investasi itu, maka langsung menghubungi Siti Maimunah. Iya, di nomor telepon Hong Kong. Dan Ibu hubungi? Saya hubungin, dapat balasan dan diberi nomor rekening dan lain sebagainya, nomor rekening, dan alhamdulillah pada berapa bulan kemudian dengan gaji saya langsung transfer. Oke. 4.600.000 lebih karena uang Hong Kong dolar nggak bisa dipasin. Oke. Dan ini bukti transfernya ya? Iya, ini bukti transfernya, iya Bapak. Ini bukti transfernya Ibu Surati kepada Yusuf Mansur lewat Bank BCA Hong Kong. Iya betul. Di sini disebutkan tanggal transfernya 26 Oktober 2014. Terus ditransfer ke Bank Sentral Asia BCA atas nama pemilik rekening adalah Yusuf Mansur. Nomor rekeningnya 0088080168 BCA Hong Kong. Jadi Ibu Surati ini mentransfer uang sebanyak $1.545. Kalau di Indonesia kan jadi Rp4.619.550. Bukti transfernya dilaminating sehingga terjaga dengan baik. Insya Allah ini menjadi sebuah bukti yang sangat bagus. Bu, 2 meter ya tanahnya ya?
kami percaya, yakin Bahwa nanti pulang saya ada income. ada income dari investasi itu. Oke. Betul. Ibu kan tahun 2014. Iya. Baru pulang tahun 2018. 2021 kemarin. Baru 2021, berarti Iya. selama beberapa tahun. Nah, selama periode itu ada nggak upaya ibu untuk mempertanyakan nasib uang ibu? Langsung sama sekali, karena saya sendiri nggak tahu mau hubungi sama siapa. Dan saya memang dalam hati mencari, apalagi saya udah niat mau pulang dan duduk diem di kampung. Iya, iya. Jadi ya nggak tahu ya, saya cuman berdoa sama Allah, ya Allah tolong ketemukan hasil dari. Oke. Nah, yang saya tanya, ibu mencoba nggak menghubungi Siti Maimunah mempertanyakan nasib ini? Nasib investasi? Saya pernah. Bukan Siti Maimunah ya, kebetulan saya buka Hapo di YouTube, di situ ada Wirdat sedang mengaji online, jadi saya hanya menghubungi, di situ saya komen, tolong saya ada, tolong saya ingin sekali soal tabung tanah diperjelas, dan ini nomor WA saya. Saya kasih nomor WA saya, yang nomor saya sampai detik ini masih nomor Hongkong. Dan itu dijawab. Kayak nggak ada komen. Nggak ada komen. Oke, lewat videonya Wirda. Ada lewat yang lain nggak? Sama sekali, karena saya nggak tahu gimana mau nyari di HP itu, saya nggak ngerti. Jadi ibu-ibu ini setelah mereka berinvestasi langsung gelap. Nomor Siti Maimunah yang ibu pernah komunikasi? Langsung hilang? Nggak ada. Jadi Ibu Maimunah yang nomornya dikasih untuk berkomunikasi awal juga hilang dan nggak bisa dikomunikasi? Lewat videonya Wirda pun di komentari juga tidak direspon? Oke. Jadi prinsipnya Ibu menaruh harapan besar pada investasi itu? Betul, Pak. Begitu pulang pada bulan Maret tahun ini, kemarin, iya. Apa yang Ibu lakukan terhadap investasi Ibu? Ibu bertanya kemana? Saya cuman berdoa, dan kebetulan saya terus berdoa itu sama Allah, ya Allah tolong hasil ini agar saya bisa menikmati hasil yang dijanjikan Ustaz Yusuf Mansur dulu. Dan tiba-tiba pada suatu malam saya lihat-lihat HP, ada YouTube. Ada YouTube kok, alhamdulillah saya tuh suaranya Ibu Helwa. Ini ya Allah suaranya itu saya yakin bahwa dia adalah teman saya yang ada di Hongkong dulu. Dan saya ada komen, alhamdulillah direspon juga, dan alhamdulillah sekarang datang. Itu nasibnya. Alhamdulillah banget, dan terima kasih banget pada Allah. Oke. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake. Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytran kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkak, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu.
Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot, hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok lungkat, bikin program moya CD kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.